Assalamualaikum anak-anak, apa kabar nih kalian semuanya? Miss Lina nggak usah panggil anak-anak deh, Miss Lina panggil kalian teman-teman aja, gimana? Oh ya, kalian sebelum kita belajar, jangan lupa ya disiapkan dulu buku tulis dan juga buku paketnya. Teman-teman, hari ini kita masih pembahasan yang sama, yaitu bab 3, tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Karena kemarin itu masih pertemuan pertama ya di bab 3 dan sekarang pertemuan kedua. Nah, semoga di pertemuan ini kalian juga bisa maksimal dalam belajarnya. Jika ada yang tidak dimengerti, silahkan ditanyakan ke Miss Lina. Kalau misalnya nggak mau di GCR nanyanya, silahkan boleh di WA-nya Miss Lina gitu kan. Tapi WA-nya di jam pelajaran ya, jangan nanti WA-nya tiba-tiba jam 9 malam, jam 10, jam 11. Aduh, itu Miss Linanya udah tidur ya. Oke, teman-teman, seperti biasa sebelum kita belajar jangan lupa murojaah dulu ya. Kali ini kita murojaah surat Al-Ahzab. Nanti kalian jika sudah selesai murojaah silahkan langsung absen. Enggak deh, enggak langsung absen, tapi kalian langsung dengarkan materi yang Miss Lina sampaikan ya. Oke teman-teman, minggu lalu Miss Lina kan sudah menjelaskan apa itu peraturan perundang-undangan di beberapa pengertian ya. Nah, sebenarnya kan kemarin tuh banyak ya Miss Lina kasih pengertian peraturan perundang-undangan gitu kan. Ada dari Bagirmanan, ada dari Suhino, ada dari Ahamid. Nah, kali ini Miss Lina akan menjelaskan pengertian lain tentang peraturan perundang-undangan. Jika minggu lalu itu pengertian perundang-undangannya dari beberapa tokoh, kali ini kita masuk di dalam pasal ya. Nah, teman-teman, pasal 1 butir 2 itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan memberikan definisi perundang-undangan adalah peraturan yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, ini kan pengertian lain dari peraturan perundang-undangan. Jadi, jika memang nanti ada pertanyaan, jelaskan pengertian peraturan perundang-undangan. Nah, itu kalian boleh mengambil dari beberapa tokoh atau dari pengertian yang Miss Lina sampaikan ini ya teman-teman. Nah teman-teman, peraturan perundang-undangan itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama nih, dibentuk atau dibuat oleh pejabat yang berwenang. Kok pejabat yang berwenang, Miss? Siapa ya, Miss ya? Nah, itu nanti akan kita bahas. Tapi sebenarnya itu pembahasannya minggu lalu juga sudah masuk ya. Kalian sudah pasti tahu. Tapi kalau misalnya memang belum jelas, nanti Miss Lina akan jelaskan lebih lanjut lagi. Nah, selanjutnya itu isinya bersifat mengikat dan memaksa setiap orang untuk menaati. Itu. Yang ketiga, bersifat abstrak. Nah, teman-teman, kan di sini ada ciri-ciri peraturan perundang-undangan yang bersifat abstrak nih. Miss Lina minta dong kalian cari apa itu pengertian dari ciri-ciri peraturan perundang-undangan yang bersifat abstrak. Nanti silahkan kalian tulis di kolom komentar ya, teman-teman. Oke, selanjutnya itu teman-teman, kita masuk ke dalam ini. Oke, peranan peraturan perundang-undangan.
Alasan pentingnya peranan peraturan perundang-undangan bagi negara Indonesia menurut Bagirmanan itu antara lain nih, merupakan kaidah hukum yang mudah dikenal, mudah diketemukan kembali, dan mudah ditelusuri. Yang kedua, memberikan kepastian hukum yang bersifat lebih nyata karena kaidah-kaidah dalam peraturan perundang-undangan mudah diidentifikasi dan ditemukan kembali. Yang ketiga, adanya struktur dan sistematika yang lebih jelas sehingga memungkinkan untuk diperiksa dan diuji kembali, baik dari segi formal maupun segi materi. Yang selanjutnya adalah pembentukan dan pengembangan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan. Nah, sama seperti kemarin, kita membuat peraturan perundang-undangan itu sebenarnya dirancanakan teman-teman. Ada kan yang kemarin viral itu peraturan Omnibus Law itu. Nah, itu sudah direncanakan oleh pemerintah gitu kan. Hanya mungkin kitanya masyarakat yang tidak mengetahui. Kalau misalnya mau mengetahui para legislatif membuat peraturan perundang-undangan apa saja, itu biasanya ada di websitenya DPR teman-teman. Oke, selanjutnya fungsi peraturan perundang-undangan menurut Bagirmanan, peraturan perundang-undangan memiliki dua fungsi, yaitu fungsi internal dan eksternal, di mana fungsi internal berkaitan dengan keberadaan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum suatu negara. Nah, fungsi internal ini terdiri dari fungsi penciptaan hukum, pembaharuan hukum, integrasi dan kepastian hukum. Yang kedua adalah fungsi eksternal. Peraturan perundang-undangan terdiri dari fungsi perubahan, stabilisasi, dan kemudahan. Nah, selanjutnya adalah fungsi peraturan perundang-undangan menurut Aan Seidman menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan memiliki dua fungsi, yaitu sebagai pernyataan efektif dari suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Yang kedua, sebagai hukum yang menjadi sebuah langkah penting bagi suatu negara dalam upaya perubahan perilaku. Nih teman-teman, kita Indonesia itu memiliki tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Nih teman-teman, jadi yang pertama Indonesia pakai itu adalah ketetapan MPRS garis miring nomor 22 garis miring MPRS garis miring 1966. Nah, yang pertama itu urutannya UUD NRI tahun 1945. Yang kedua, ketetapan MPR. Ketiga, undang-undang atau Perpu. Yang keempat, peraturan pemerintah. Kelima, keputusan presiden, dan keenam, peraturan pelaksana lainnya seperti peraturan menteri dan instruksi menteri. Nah, seiring berjalannya waktu diganti lagi menjadi TAP MPR nomor 3 garis miring MPR garis miring 2000, yaitu yang pertama nih, masih tetap ya, Undang-Undang NRI tahun 1945 itu menjadi poin pertama. Yang kedua, ketetapan MPR. Ketiga, undang-undang. Dan yang keempat adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keenam, peraturan pemerintah. Yang selanjutnya,
keputusan presiden, dan yang terakhir adalah peraturan daerah. Nah, tahun 2004 diganti lagi, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Yang nomor 1 masih tetap ya. Nah, tetapi nomor 2-nya itu undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang 3-nya peraturan pemerintah. Yang keempat, peraturan presiden. Dan yang kelima adalah peraturan daerah yang meliputi daerah provinsi, daerah kabupaten, dan peraturan desa. Nah, ada revisi lagi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, di mana Undang-Undang NRI tahun 1945 itu yang pertama. Yang kedua, ketetapan MPR. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah. Kelima, peraturan presiden. Keenam, peraturan daerah provinsi. Dan yang terakhir adalah peraturan daerah kabupaten atau kota. Jadi, yang kita pakai sampai dengan sekarang adalah UU nomor 12 tahun 2011 ya, teman-teman. Tuh. Oke, dari sini ada yang kalian mau tanyakan tidak? Kalau misalnya ada yang kalian mau tanyakan, silahkan kalian tulis di kolom komentar GCR ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pengertian dan pengertian asas dan juga pengertiannya ya. Sebenarnya teman-teman, ada beberapa tahapan pembuatan peraturan perundang-undangan, yaitu adanya tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan juga pengundangan. Selain itu, terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu harus adanya aspek material, yaitu substansial, yaitu aspek yang berkaitan dengan isi dari suatu peraturan perundang-undangan. Yang kedua, aspek formal, yaitu prosedural, yaitu aspek yang berkaitan dengan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlangsung di suatu negara. Itu teman-teman. Jadi mau membuat seperti apa gitu kan, jadi harus ada peraturan pembuatannya. Nah, selanjutnya itu adalah asas peraturan perundang-undangan, yaitu menurut Purbacaraka dan Surjono, Sukanto mengemukakan ada 6 asas yang harus diperhatikan dalam perundang-undangan, yaitu sebagai berikut. Undang-undang itu tidak berlaku surut. Nah, nanti coba kalian cari ya, undang-undang tidak berlaku surut itu maksudnya apa ya? Silahkan kalian tulis di kolom komentar GCR ya, teman-teman. Nah, yang kedua, undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula ya. Jadi contohnya adalah ini presiden atau jangan presiden dulu deh, kita pemerintah provinsi ya kan membuat suatu undang-undang. Nah, pemerintah pusat juga membuat peraturan perundang-undangan. Nah, yang dipakai ya berarti yang pemerintah pusatnya karena dia lebih tinggi dari provinsi. Yang ketiga adalah undang-undang yang bersifat khusus
mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Yang keempat, undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Jadi, misal ada satu undang-undang yang dibuatnya pada tahun 2006. Nah, kalau sekarang kan sudah 2020. Berarti yang dipakainya ya di tahun 2020, teman-teman. Selanjutnya, undang-undang tidak dapat diganggu gugat. Nah, yang terakhir, undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Nah, teman-teman, dari sini adakah yang kalian mau tanyakan dulu sebelum kita masuk ke materi-materi selanjutnya? Nah, sebenarnya kita masih masuk ke dalam sini ya, yaitu asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang asas-asas. Yang pertama, asas pembentukannya itu harus ada asas kejelasan tujuan. Yang kedua, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Nah, yang ketiga, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Yang keempat, asas dapat dilaksanakan. Yang kelima, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Yang keenam, asas kejelasan rumusan. Nah, yang terakhir adalah asas keterbukaan, di mana di sini di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan itu harus bersifat transparan dan terbuka ya, teman-teman. Jadi dari sini jika ada yang kalian mau tanyakan, silahkan langsung di kolom komentar GCR ya, teman-teman. Miss Lina pamit. Terima kasih untuk hari ini. Kita lanjut di kolom komentar GCR. Miss Lina mohon kalian supaya aktif di GCR-nya ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.